Oke. Mas Ganjar, dalam poin gugatan Anda dan juga tim kuasa hukum meminta agar Pilpres itu diulang kembali ya, maksimal adalah tanggal 26 Juni dan hanya menyertakan 2 peserta, yakni Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud, Mas Anies dan juga Caimin begitu, tanpa Prabowo dan juga Gibran. Ini dasarnya gimana nih Mas? Coba mungkin. Teman-teman dari penasihat hukum menyampaikan, kalau kemudian nanti kita bisa membuktikan bahwa ini TSN, kalau kita kemudian bisa menyajikan data fakta itu diterima oleh majelis, termasuk, saya kira Mbak Rifana tahu kan, di MK sendiri saat itu ada putusan MK tuh, yang kontroversial, sangat kontroversial dan dihukum melanggar etik semuanya. Di KPU berapa kali pelanggaran etiknya? Sampai diberikan sanksi oleh DKPP berkali-kali. Ya. Tadi disampaikan oleh salah satu lawyer muda perempuan kita 4 kali loh Mbak. Apakah kemudian 4 kali berkali-kali itu tidak cukup untuk bisa menunjukkan sebuah kredibilitas? Maka kemudian kalau kita membaca itu, loh ini loh prosesnya terjadi seperti ini, tapi mari nanti kita buktikan, gitu kan? Dan tentu saja kita melihat argumentasi yang kita bangun, prosesnya keliru, terus kemudian tata caranya juga kemudian banyak terlanggar, ya. PKPU, ada juga penghitungan, kalau nggak salah tanggal 13 itu juga sudah keluar hasilnya. 13. Jadi ini nanti yang mau kita buktikan semua. Mbak, kalau semua sudah berjalan kan TSN. Kalau sudah TSN kan dia sudah keliru. Kalau sudah keliru masa masih ikut lagi. Jadi candaan kemarin di medsos itu, ini ada SPBU nih, dipasang alat nih, ternyata keluarannya keliru gitu kan, ukurannya tidak sama. Disegel langsung Mbak, nggak boleh operasi Mbak. Itu satu lagi izinnya dicabut Mbak. Dicabut. Anda meyakini ya bahwa MK akan bisa mengabulkan itu? Karena kan ini sulit ketika yang berkontestasi adalah putranya presiden yang masih menjabat sampai hari ini. Mbak Rifana merepresentasikan khalayak pertanyaan. Jadi pesimis. Maka pertanyaan kembali ke awal tadi. Kenapa kami melakukan ini? Agar kemudian upaya yang kami lakukan itu betul-betul bisa membuka tabir apa yang terjadi. Soal putusan, kita serahkan. Menelanjangi begitu. Tidak menelanjangi, ya membuktikan saja apa yang akan terjadi. Kalau institusi ini kemudian dengan segala bukti, kecuali buktinya tidak valid ya, kalau tidak valid kita harus diterima. Tapi kalau buktinya valid dan tidak diputuskan, ingat ya, akan makin banyak lembaga yang tidak kredibel. Mbak, orang tua bertanya kepada saya, kalau kamu sebagai seorang capres, ada 3 hal yang tersisa dari negara: tentara, beras, dan kepercayaan. Mana yang harus hilang pertama? Tentara. Kenapa? Karena masih ada beras dan kepercayaan. Kalau tinggal 2 mana? Kepercayaan. Salah. Beras. Salah. Masa kepercayaan hilang? Kenapa beras? Masih bisa makan? Tidak. Yang tidak boleh hilang adalah kepercayaan. Tidak ada beras, tidak ada tentara, maka kepercayaan yang harus ada. Apa yang terjadi Mbak ketika tidak percaya? Jangan sampai terus kemudian muncul pembangkangan sosial. Maka teman-teman saya menyampaikan, Pak Ganjar kita lawan. Oh, cara ngelawan kita 1 terukur, 2 konstitusional. Partai kami mengajarkan itu.